Guru Manulang, Nyonya Simbolon, ya beliau akan cerita sedikit tentang apa yang beliau alami waktu yang kemarin. Ya, Horas Inang, Horas Inang baru Manulang, Nyonya Simbolon. Ya, singkat cerita, Inang ini punya pergumulan hidup, punya masalah yang sangat besar, baik secara pribadi maupun keadaan. Secara pribadi, Inang ini mengidap suatu penyakit yang butuh didoakan untuk kesembuhannya. Dan secara kenyataan, Inang ini mengalami pergumulan keluarga beliau. Rumahnya digusur oleh sebuah pengembang yang sangat besar. Ada pergumulan Inang ini. Gimana Inang cerita singkatnya? Inang mulai kapan di situ, bertempat di situ? Coba ceritain secara singkat gimana? Tahun 1999 kami beli tanah itu di jalan alternatif Transyobi Cibubur. Ya. Jakarta Timur. Depok sih sebenarnya. Oke, ya. Sebanyak 300 meter. Nah, selama 23 tahun kami di situ tidak pernah ada masalah. Dan tahun 2018 saya pernah diundang oleh perusahaan pengembang itu, mereka mau membeli tanah itu. Saya bilang, kami mau pindah dari sini dengan syarat kami bisa beli tanah di sini 300 meter dan saya bisa bangun dan saya juga bisa kasih sedikit karena saya kan di sini sudah bisa makan, saya bilang. Tapi itu tidak ada realisasinya sampai tahun 2021 bulan 3 mereka somasi kami. Kami ke BPN waktu itu. Pengembangin yang somasi ya? Iya. Di somasi intinya apa kata somasi? Mereka punya hak di tanah itu. Oh, itu tanah mereka katanya. Iya. Inang punya sertifikat nggak tanah itu? Saya punya sertifikat, saya rajin bayar pajak. Inang punya sertifikat rajin bayar pajak, tapi mereka bilang itu punya mereka dan Inang mau disuruh pergi begitu kira-kira. Iya. Oke, terus? Kami ke BPN. Itu masih tanah Pak Simbolon, masih atas nama suami ibu katanya. Ya terus gimana? Ya udah, itu nggak apa-apa. Setahun. Orang BPN bilang itu Badan Pertanahan Nasional. Iya. Oke. Nah, terus tiba-tiba 2021 itu tiba-tiba 2022 bulan 3 tanggal 17 masih ingat saya, tanah kami itu mereka melayangkan 3 kali somasi, tapi tanah kami itu tiba-tiba dipagar mereka pakai seng. Setelah dipagar pakai seng, kami lapor ke polisi, kami lapor ke BPN. Nah, orang BPN datang mengukur tanah itu, tapi polisi ada mengatakan bahwa tidak bisa ditindaklanjuti. Sudah Inang lapor ke polisi tidak bisa ditindaklanjuti. Iya. Nah, terus ya udah kami bongkar dengan bantuan PBB waktu itu tanggal 28 bulan kalau nggak salah saya bulan 6 kami bongkar. Iya bulan 6 kami bongkar. Nah, terus bulan 7 tanggal 10 datang surat polisi itu Harda mengatakan tidak bisa ditindaklanjuti. Tiba-tiba tanggal 14 pengembang ini bikin somasi ke kita, tanah itu dikosongkan 2 kali 24 jam. Kita bikin somasi lagi, belum ada jawaban. Tanggal 17 pagi-pagi setengah 9 tiba-tiba orang preman 100 mungkin dikawal sama polisi datang merobohkan rumah kami itu dari belakang. Dirobohkan, dihancurkan begitu itu? Pakai alat berat 2. Dan kami pun tidak tahu. Kami tidak tahu. Di depan mata kami sendiri dalam dan selama beberapa hari rumah itu rata semua sama isinya, rata semua, tidak ada yang bisa selamat. Mereka sewa mobil 2 karena kebetulan saya di situ nggak warung, saya sebelahnya kontrakin 2 pak, suami saya jual mainan TK, mereka sewa mobil 2 truk, kata mereka ada pindahan, mereka angkutin semua itu isi warung semuanya. Dan malamnya mobil itu bilang, ibu ini barang mau ditaruh di mana? Saya tidak tahu mau taruh di mana. Itu rumah udah rata. Selama 2 minggu kami tidak tahu mau bilang apa. Kami udah minta tolong sama
orang yang kami anggap bisa membantu kami, tapi masih somasi kami minta bantuan, tapi sampai detik itu tidak ada jawaban. Jadi yang Inang minta tolong ini sama orang tersebut salah satu pejabat negara juga, Iya. yang kami tidak etis menyebutkan namanya. Beliau sudah bekerja tapi tidak berhasil juga. Terus tiba-tiba saya lihat status adik saya bersama Amang Eporus. Saya bilang, Eporus HKBP? Iya. Okay. Saya bilang, Dek, enak banget lah kamu ya bisa ketemu sama Amang Eporus. Saya hanya minta didoakan, Dek, biar kami sehat dan biar kami kuat. Hanya itu aja sih sebenarnya. Dan saya udah bilang sama suami saya selalu, gimana rumah itu ya? Dan saya bilang, Pak, kita dapat dari Tuhan. Tuhan kembalikan sama kita. Sebenarnya kami tidak mampu, tidak kuat melawan pengembang itu. Tidak punya apa-apa. Sama sekali tidak kuat. Tidak bisa. Terus itulah selalu beberapa bulan yang selalu saya omongin sama suami saya. Sampai anak saya ada sekolah, satu di Bali, satu di Jawa. 3 bulan. Gak pernah saya kasih tahu sama anak saya ini bahwa rumah kami itu kayak begitu. Gak pernah. Enggak. Masih dipagar. Cuman kalau dia telepon, iya nah baik-baik ya. Mama kenapa sih selalu ngomong begitu? Kok kita nggak bisa? Gimana saya mau ngomong sama anak saya? Nanti aku kasih tahu. Dia di sana batinnya sakit mau ngomong apa? Nggak ada tempat dia ngadu. Tapi pas dirobohkan, dia lihat. Karena anak saya satu tidak bisa pakai HP, dia sama, itu mungkin nggak tahu. Tapi yang di Bali dia lihat, dia nangis-nangis. Dia bilang, Mama kenapa bohong selama ini sama saya? Mama kenapa nggak kasih tahu? Iya nah, aku pulang. Ya pulang. Kalau memang mau pulang lah. Ya saya bilang gitu sama anak saya. Ya udah. Pas hari H itu, ya udah dia pulang. Dia lihat. Ya udah. Kalau udah dilihat udah selesai. Tanggal 28 masih ingat aku itu bilang sama adik itu, Kakak ke Bekasi aja. Di situ Amang Eporus sekarang dari jam 2 sampai jam 7. Tapi kakak jangan jam 7, kalau bisa lebih cepat biar ada waktu senggangnya katanya. Ya udah, saya ke sana. Saya bilang sama suami saya, Pak, ayo ke sana yuk, Pak. Bilang, kita minta didoakan. Kata suami saya nggak bisa bawa mobil. Ya udah, nggak bisa. Kebetulan ada Eda datang ke rumah Eda, ayo ke sana kita naik motor yuk. Saya bilang memang dia bisa naik motor. Jadi inilah yang bujuk suami saya, ayolah itu katanya. Gak bisa aku bawa mobil toh katanya. Ada layaknya di depan katanya. Ya udah kami ke sana. Terus emang macet sih dari Bekasi. Ya udah kami ke sana. Begitu sampai di sana, saya bilang waktu itu Amang Eporus ada di mana? Di gereja itu. Di gereja ada acara. Ada acara itu di Pabel waktu itu ada kebaptisan gereja. Kebetulan saya HKBP Jati Sampurna, jadi saya di Bekasi Rawalumbu HKBP. Terus saya ke situ, memang ramai sekali. Saya lihat anak-anak itu, saya lihat juga ada menteri, ada siapa, ada juga Pak Syukur, ada wali kota Bekasi, semua di situ. Terus kebetulan suami adik ini supirnya. Kenal Pak Syukur waktu di situ, udah kenal lah sama beliau. Saya selalu lihat, saya suka nonton. Dia belum pernah ketemu. Secara langsung. Terus saya lihat, terus kebetulan suami adik saya yang saya lihat dia kan kebetulan dia yang jemput Eporus. Nah terus aku bilang sama dia, Dek kami udah di sini ya Kak, nanti saya tunggu waktunya ya. Saya juga nggak bisa janji kakak karena ini udah padat gitu kan. Saya ngeliat Pak Syukur 3 kali bolak-balik keluar merokok. Saya liatin aja ketawa-ketawa. Saya bilang, saya mau minta tolong. Ya, kamu ini siapa? Nanti saya digituin karena saya udah pengalaman sebelumnya, saya udah minta tolong sama orang yang saya anggap bisa membantu saya gitu. Itu cuma di pikiran Inang kan? Nggak ngomong kan? Enggak, saya nggak ngomong. Ada 3 kali merokok sama teman-teman gitu kan. Saya di pintu itu aja, saya hanya nitip kapan namanya kurus ini selesai. Jadi Inang di situ lagi nunggu Eporus, dan waktu itu ada Bang Syukur keluar untuk merokok, terus masuk itu yang. Iya, masuk lagi ke dalam, masuk lagi. Ya udah, begitu selesai acara ini, terus Bang Syukur ini sama
Mangapurus itu keluar. Mereka foto-foto di luar. Tapi itulah nggak tahu saya kok Tuhan itu menggerakkan tangan saya. Kalau nggak salah saya mereka foto di sini, saya ada di sini. Terus kenapa? Yang saya tepuk ini lengannya mensyukur Amang, aku minta didoain sama Mangapurus ini, rumah kami dirobohkan. Sebentar Epurus ada di depan Ada di depan saya kayaknya kalau nggak salah ada di sebelah sana. Tapi yang aku ini aku minta didoain sama Mangapurus ini, rumah kami dirobohkan. Saya bilang gitu, padahal kami punya sertifikat. Saya bilang gitu. Oh iya sabar ya, nanti setelah selesai kami acara di sana nanti dipanggillah stafnya mungkin aman ini, ya udah jangan jauh-jauh, Inangnya di sini aja. Bang Syukur manggil stafnya suruh situ. Nanti kalau aku panggil mereka suruh masuk ya. Tiba-tiba kami udah selesai mereka makan, kami dipanggil ke dalam. Aku masuklah sama Amangnya Polus di sini, aku di sini sama Amang Syukur di sini. Aku selalu bawa bundel-bundel ini karena ini adalah pembuktian bahwa kami punya sertifikat. Dokumen selalu saya bawa karena ini adalah kan alasan gitu kemana. Terus saya bilang sama Amang, doain kami Amang, rumah kami dirobohkan, kami punya sertifikat. Saya bilang sama Amang ini. Terus iya, tapi Amang Syukur dengar langsung ditelepon Amang Adian Napi Tukulu itu. Nah, melalui HP-nya itulah aku ngomong sama pengajian ini. Tanggal 28 waktu itu aku hubunginya. Terus pengajian ini ngomong ke saya, Ibu bisa nggak datang besok rumah saya? Terus saya bilang, ya bisa Bang, bisa Bang, saya bilang gitu. Ya udah kalau bisa. Bang Syukur bilang, kok jam 6 kamu aja belum bangun, itu aku dengar. Iya, aku 3 hari ini ke Jawa, apa tanggal 3 aku balik. Terus Abang Syukur ini bilang ke saya, Inang bisa, Inang nggak sabar sampai nunggu tanggal 3 biar dia nyampe TKP. Saya bilang, Amang, kami nggak sabar lagi. Preman banyak di situ, kami diteror tiap saat. Saya bilang, ya udahlah kalau Inang bisa ke sana ya udah ke sana. Kebetulan kami ke sana besoknya pagi jam 6. Nah, terus akhirnya ke rumahnya Bang Adian, terus akhirnya berproses lah itu Bang Adian ini bawa stafnya dulu datang, seminggu kemudian tanggal seminggu lagi datanglah Bang Adian ini ke situ. Nah, begitu datang pas hari Jumat itu dia datang. Hari Jumat dia bilang, nanti akan saya laporkan ke Presiden. Biasanya kalau saya melaporkan tanah ke Presiden, saya lihat dulu ke BPN, saya cek dulu. Tapi ini akan saya laporkan. Ya udah. Hari Sabtu, Bang Adian ini bawa kami ke BPN Depok. Memang saya lihat ya, mungkin kalau saya tidak bakalan bisa nembus kayak begitu ke BPN itu, tidak bakalan bisa. 5 jam kami di BPN itu, 5 jam. Dan saya udah lihat perjuangan sampai kadang aku di situ nangis, menetes air mataku. Tuhan, siapalah aku ini? Kok bisa mereka memperjuangkan aku kayak begini? Sampai kadang aku tutup mata, air mataku menetes di situ. Udah itu hari Sabtu itu udah. Terus akhirnya Inang di dalam proses ini selesai, kembali nggak tanahnya sama Inang? Bagaimana janji pemerintah sama Inang? Hari Sabtu, hari Minggu selesai. Hari Senin saya dibawa Bang Adian ini ke Menteri Pertanahan. Dibawa saya. Hari Selasa diukur tanah ini oleh BPN Depok, masih BPN Depok. Hari Rabu Pak Menteri mengajak saya ke Polres Depok. Hari Kamis, Jumat, Pak Menteri itu di tempat itu semua. Udah selesai itu, dan Bang Adian tuh bernegosiasi apa gimana dengan orang pengembang ini. Mereka sepakatan kita, dan mereka akan membangun di tempat kami itu ruko 2 lantai. Wow. Jadi, akhirnya haknya Inang, rumahnya dapat, malah rencana akan dibangun 2 lantai.
Jadi dari rumahnya tadinya mau digusur, udah diseng-sengin, terus akhirnya udah dirobohkan, udah rata dengan tanah. Inang mau cari Eporus untuk didoakan terhadap pergumulan keluarga Inang, dan Tuhan menggerakkan Bang Syukur yang ambil action. Syukur telepon Adian, akhirnya Adian bekerja dengan maksimal. Karena kami juga percaya, dan kalau bukan Bang Syukur yang telepon Adian, belum tentu juga. Ya mungkin dia juga punya kesibukan hal-hal lain. Karena Bang Syukur yang minta sebagai pimpinan di partai kami, jadi Adian memprioritaskan Inang di dalam begitu banyak kesibukannya. Puji Tuhan Inang, ya luar biasa. Ya inilah mungkin Amang dan Inang sebenarnya ini banyak lagi cerita kami di belakang sama Inang ini, bagaimana pergumulan beliau, bagaimana hari-hari yang beliau lakukan ketika ada mulai pengancaman, penteroran sampai dengan perubahan rumah. Tapi nanti agar memakan waktu, nanti akan lain waktu lagi yang akan kami jelaskan lagi. Ya kita berdoa buat Inang dan keluarga, mereka juga sedang mengalami pergumulan sakit batin, sakit secara fisik. Poinnya yang mau kami katakan pada malam ini adalah banyak cara Tuhan untuk menolong pergumulan kita. Inang ini juga nggak sangka untuk sama Pak Syukur teman-teman. Ya, beliau tahu Pak Syukur, sering nonton di Batak Band. Pak Syukur sudah keluar 3 kali. Inang ini nggak ngomong. Ya, pas sudah ada Eporusnya, malah Pak Syukur yang ditepuk. Mungkin kalau Pak Syukur nggak di situ, ya nggak ditelepon juga itu dia. Nggak selesai juga mungkin ini. Tapi kenapa lah ada Pak Syukur di situ? Ya, jadi memang ya inilah cara-cara Tuhan. Ya maksudnya minta berdoa, ternyata Tuhan memberikan jawaban. Ada orang-orang hebat, ada orang-orang penting yang Tuhan pakai untuk menjawab doa saudara. Jadi misalnya gimana, semangat terus berdoa terus. Ya, saya juga hanya ngomong ya, jalan Tuhan kita tidak tahu. Dan saya bilang sekali lagi terima kasih Amang. Saya juga tidak tahu kenapa Amang yang saya tepuk, padahal 3 kali Amang bolak-balik keluar, saya lihat merokok. Kemudian di studio ada Pak Syukur dan Bapak, silakan kepada Bapak pembina kami, Pak Syukur dan Bapak maju ke depan. Shalom, Horas Tito. Itu yang tadi intinya, Tuhan tidak pernah terlambat datang untuk menolong kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tantangan, cobaan, itu adalah membuat kita untuk naik kelas, lebih kuat lagi, sehingga kita bisa mengatasi masalah. Intinya, Inang, apa yang dikatakan Pak Olah tadi, ya coba dibayangkan, saya ditepuk lagi posisi capek, posisi acara difabel, Ibu Risma saya telepon harus datang, sehingga di difabel itu banyak bantuan dari menteri. Saya merokok berat, tidak bisa tahan lama-lama tidak merokok, keluar masuk, tiba-tiba keluar, saya tidak ikut fotoan, lagi merokok aja, terus fotoan, tiba-tiba seorang ibu-ibu menepuk, udah mau marah saya, karena yang ditepuk punggung. Tapi saya lihat ada sesuatu lah. Ada sesuatu yang biasanya hal seperti itu respon kita mungkin nggak positif gitu, dalam posisi capek atau seperti apa, tapi ada sesuatu yang saya rasakan. Mama minta tolong dulu agar sudah masuk ke VIP, kita tolong dulu biar dikeluarkan. Ya udah, yang nanti saya bicara ya, Pak di sini stop, dan nanti di sini dulu ya. Nanti setelah selesai, bentar saya ngobrol dulu, masuk ke dalam ya. Udah selesai ngobrol, betul cerita yang tadi, masuk, bukan minta didoakan, cerita tentang tanah ya, gak mungkin ya harus bantu itu. Ya artinya kan, tadinya saya pikir mau minta bantuan si Ito ini, minta apa? Minta didoakan. Tapi cerita dibuka file, cerita tentang udah dirobohkan tanah apa semua. Itu tadi saya harus bantu itu. Tadi minta didoakan. Iya Mang, biar puas dulu ya udahlah. Pasal telepon Pak Adian. Terima kasih Adian. Mudah-mudahan ini mau disarankan ya. Kita kadang-kadang dipakai ya. Nah, saya telepon Adian, saya cerita langsung ini skala prioritas. Dan saya minta untuk bertemu, dia bilang udah siap Bang kapan saja. Tapi saya besok mau sore mau ke luar kota. Kalau boleh saya pagi-pagi bertemu di rumah.
kau bisa bangun pagi, saya gituin. Iya bang, udah aja. Ya, akhirnya terjadi yang tadi. Yang penting apapun itu kuat selalu. Amin. Salam sama keluarga. Terima kasih. Amin. 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 Itu jalan Tuhan. Itulah cara Tuhan. Setiap orang bisa dipakai. Tidak ada urusan dengan jabatan, tidak ada urusan dengan uang. Tetapi percayalah, siapapun yang mendengarkan saya ini, Tuhan akan memakai kita pada saatnya dan pada waktu yang baik. Pertanyaannya adalah apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Amen. Thank you. Silakan mudah. Abang Inan dimanapun Anda berada, terima kasih. Boleh hati godang kepada seluruh pemirsa kami. Mohon maaf setengah jam karena Ito ini datang di sini sudah seringkali sebenarnya mau minta bertemu untuk mengucapkan terima kasih. Malah mau membawa si Panganon, saya bilang nggak usah. Karena bagi saya itu adalah itu tidak sangat penting sekali. Kita banyak hal yang bisa dipakai oleh Tuhan. Sama seperti Abang Inang sekarang yang menonton di seluruh dunia, yang ada di Eropa, Australia, Amerika, Asia, di seluruh sudut-sudut Nusantara, bahkan di Monadi Pasopi. Anda menonton ini memberikan semangat kepada anak-anak kita ini yang Batak. Bagaimana kita membangun musik Batak lagi, mengembalikan marwah, karena salah satu kebanggaan orang Batak itu adalah musik. Di orang-orang yang luar biasa, kami tidak minta bayaran, kami tidak minta donasi. Mengumpulkan artis-artis Batak, anak-anak muda, lincen seperti ini tidaklah perkara yang sangat mudah sekali. Tetapi kami meminta kepada seluruh artis-artis Batak yang ada di sini, yang berkontribusi di acara kami setiap Jumat malam, untuk meninggalkan ego demi musik Batak, untuk bersatu, karena tanpa persatuan kita tidak bisa apa-apa. Morodak kita isini, morodak kita bina mendukung, nama kaholongi budaya tabe isini, tabadau, teal, elat, late, dohot hoso, alai tabangun mahasadau, holong asa tamba pasu-pasu dihita, tujuan ni arion dohot tuaka di anak kota. Saya tabang inang subscribe. Saya tidak bisa sendirian membangun ini. Harus kerjasama dengan kita semua. Menjadi tanggung jawab kita semua. Tentu pada saat penampilan kami ada kekurangan di sana sini. Tetapi berikan kami semangat. Berikan kritik yang membangun. Berikan hal-hal yang positif agar kami bisa memberikan yang jauh lebih baik. Tentu acara ini adalah acara Batak. Setiap Jumat malam itu konsisten 1,5 tahun. Amang Ina, kami melakukan ini seperti yang kami sampaikan tadi, adalah dengan komitmen budaya, tanpa donasi. Bantu kami, share, kita kirim semua link-linknya kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Karena acara setiap Jumat malam ini, saya minta kepada semua artis yang tampil, kita membuktikan orang Batak tidak hanya bisa menyanyikan lagu Batak, tetapi orang Batak juga bisa menyanyikan lagu nasional sama baiknya, bahkan lebih baik daripada penyanyi yang lain. Dan juga orang Batak juga bisa menyanyikan lagu-lagu mancanegara. Minggu kemarin Amigos menyanyikan lagu Meksiko, demikian luar biasanya. Bahkan bisa saya katakan setara atau bahkan lebih baik bagi orang-orang lain. Itu menunjukkan siapapun orang Batak bisa. Ini adalah masalah kesempatan dan respek penghargaan. Mohon maaf kalau ini berkelanjutan karena tadi terpancing secara emosional ya. Saya tahu perasaan si Ito tadi bagaimana yang sudah roboh, tapi apapun bisa kembali lagi. Jadi apapun itu tadi Ito jangan diingat lagi. Bisa nyanyi nggak? Ini